Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah tapak kaki yang dipercaya mampu mengubah nasib seseorang hanya dengan menginjaknya sekali saja? Ada yang mendadak kaya. Ada yang selamat dari kematian. Tapi, ada juga yang lenyap tanpa jejak setelah berani menantang kekuatan gaib di baliknya. Legenda ini dikenal dengan satu nama yang hingga kini masih diselimuti misteri. Tapak Tuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semua, selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara, tempat di mana legenda, mitos, dan kisah mistis Nusantara kita hidupkan kembali lewat cerita yang menguras perasaan. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh misteri lainnya. Karena malam ini, kita akan menyusuri jejak takdir yang tak semua orang berani mengikutinya. Di sebuah wilayah terpencil yang dikelilingi hutan tua dan sungai berair hitam, hiduplah sebuah desa yang nyaris tak tersentuh zaman. Penduduk menyebutnya Desa Watusura, sebuah tempat di mana waktu seakan berjalan lebih lambat dibanding dunia luar. Di tengah desa itu, terdapat sebuah batu besar berlumut, retak di beberapa bagian, namun memiliki satu keanehan yang membuat siapapun yang melihatnya merinding. Di atas batu itu, terpahat sebuah tapak kaki manusia, utuh, jelas, seolah baru saja diinjak kemarin sore. Padahal menurut cerita para tetua, tapak itu sudah ada ratusan tahun lamanya. Batu boleh aus dimakan usia, ujar Mbah Ranu, sesepuh desa, suaranya parau namun tegas, tapi tapak itu tidak pernah berubah. Setiap anak desa tumbuh dengan kisah itu, dan setiap orang dewasa hidup dengan rasa hormat bercampur takut terhadapnya. Tapak itu dikenal dengan nama Tapak Tuah, dipercaya sebagai jejak kaki seorang tokoh sakti yang pernah singgah di desa tersebut pada masa kelam. Tak ada yang tahu pasti siapa dia, ada yang menyebutnya wali, ada pula yang meyakini ia bukan manusia biasa. Namun satu hal yang selalu sama dalam setiap cerita, tapak itu membawa berkah sekaligus petaka. Kalau hatimu bersih, tapak itu akan mengangkat hidupmu, bisik seorang ibu pada anaknya. Tapi kalau kau datang dengan niat serakah, kalimat itu selalu menggantung, diakhiri tatapan ngeri. Malam-malam tertentu, batu itu dipercaya mengeluarkan hawa hangat, dan suara langkah kaki samar sering terdengar meski tak ada seorang pun di sekitarnya. Suatu sore menjelang maghrib, seorang pemuda bernama Jaka Wiratma berdiri mematung di depan batu tapak tuah. Napasnya berat, matanya menatap tapak kaki itu dengan campuran harap dan ragu. Hidup Jaka bukan hidup yang mudah. Ayahnya meninggal saat ia kecil, ibunya sakit-sakitan, dan ladang warisan keluarga tak lagi menghasilkan apa-apa. Apa benar tapak ini bisa mengubah nasib seseorang? Gumam Jaka pelan. Angin sore berdesir aneh, membuat dedaunan bergetar seolah menjawab pertanyaannya. Dari belakang, suara tua terdengar, "Bisa, kalau kau siap membayar harganya." Jaka tersentak. Itu suara Mbah Ranu. Mbah Ranu melangkah perlahan, tongkatnya menghantam tanah dengan ritme yang terasa berat. Banyak yang datang ke sini dengan doa, katanya lirih, tapi tak semua pulang membawa berkah. Jaka menelan ludah. "Saya tidak minta kaya, Mbah," jawabnya jujur, "saya hanya ingin ibu saya sembuh." Untuk sesaat, mata tua Mbah Ranu berkaca-kaca. "Niatmu baik, Nak, tapi tapak tuah bukan sekadar tempat meminta. Ia adalah ujian." Senja semakin gelap, dan bayangan tapak kaki di batu itu tampak lebih dalam, seolah menunggu keputusan Jaka. Malam itu, Desa Watusura diliputi keheningan yang tidak biasa. Anjing-anjing tak menggonggong, jangkrik pun seakan memilih diam. Jaka duduk di beranda rumahnya, memandangi langit tanpa bintang.
Kata-kata Mbah Ranu terus terngiang di kepalanya. Di dalam rumah, ibunya batuk pelan, membuat dada Jaka sesak. Kalau memang ini jalanku, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tak tahu bahwa keputusannya nanti akan membuka kembali kutukan lama yang selama ini tertidur bersama tapak tuah. Sebuah kutukan yang akan mengubah hidupnya dan desa itu selamanya. Malam itu, Mbah Ranu duduk bersila di depan perapian kecil di dalam rumah panggungnya. Api menari pelan, memantulkan bayangan yang membuat wajah tuanya tampak seperti menyimpan ribuan cerita yang tak pernah selesai. Jaka duduk di depannya dengan kepala tertunduk, menunggu. Kau tahu, nak, Mbah Ranu akhirnya membuka suara. Tapak tuah itu bukan sekadar jejak kaki. Ia adalah peninggalan sumpah. Jaka mengangkat kepala perlahan. Sumpah siapa, Mbah? Tanyanya. Mbah Ranu menghela napas panjang, seolah setiap tarikan udara membawa beban masa lalu. Seorang pengembara sakti yang datang ke desa ini saat manusia lebih sering berdoa daripada berbohong. Api berkeretak, dan angin malam menyelinap lewat celah dinding bambu, membuat cerita itu terasa hidup. Menurut kisah para leluhur, pengembara itu dikenal dengan nama Ki Mahesa Tuah, seorang tokoh yang tak pernah menetap di satu tempat. Ia berjalan dari tanah ke tanah, menolong orang-orang tertindas, menyembuhkan yang sakit, dan menghukum mereka yang rakus. Namun, kekuatannya bukan tanpa harga. Ki Mahesa bukan malaikat, ujar Mbah Ranu lirih. Ia manusia yang terlalu lama berjalan sendirian. Suatu hari, ia tiba di Watusura dan mendapati desa itu porak-poranda oleh keserakahan seorang kepala adat yang menindas rakyatnya sendiri. Dengan satu langkah kaki, Ki Mahesa menghentikan kekacauan itu. Langkah itulah yang kemudian membekas di batu, tapak yang mengandung tuah sekaligus murka. Lalu kenapa tapak itu tidak pernah hilang, Mbah? Tanya Jaka, suaranya bergetar. Mbah Ranu menatapnya dalam-dalam. Karena Ki Mahesa tidak pergi dengan tenang. Dikisahkan, setelah menegakkan keadilan, Ki Mahesa menyadari bahwa manusia akan selalu mengulang kesalahan yang sama. Dalam amarah dan kecewa, ia bersumpah di atas batu itu. Barang siapa datang dengan niat suci, akan kuberi jalan. Tapi siapapun yang datang dengan hati kotor, akan kutarik kembali apa yang paling ia cintai. Setelah sumpah itu terucap, Ki Mahesa lenyap, menyatu dengan alam, meninggalkan tapaknya sebagai pengingat. Sejak saat itu, lanjut Mbah Ranu, tapak tuah menjadi cermin hati manusia. Tak semua orang percaya, tapi sejarah desa mencatat kejadian-kejadian aneh. Ada seorang pedagang miskin yang menginjak tapak itu sambil berdoa dengan tulus. Keesokan harinya ia menemukan ladang subur di tanah yang selama ini tandus. Namun ada pula bangsawan tamak yang datang membawa sesajen berlebihan, berharap kekayaan berlipat ganda. Ia memang menjadi kaya, tapi seminggu kemudian, seluruh keluarganya meninggalkannya satu persatu. Harta datang, kata orang-orang, tapi hatinya kosong. Jaka mengepalkan tangan. Cerita-cerita itu bukan dongeng pengantar tidur, semuanya nyata, dan sebagian pelakunya bahkan dimakamkan di desa itu. Mbah Ranu berdiri perlahan, mengambil sebuah kain tua yang tersimpan rapi di peti kayu. Ia membukanya, memperlihatkan rajah kuno yang mulai pudar. Ini bukan untuk memanggil tapak tuah, katanya tegas, tapi untuk melindungimu kalau kau tetap nekat. Jaka terdiam. Di dalam dadanya, harapan dan ketakutan bertarung tanpa ampun. Ia teringat wajah ibunya, batuknya yang makin sering, dan hidup yang terus menekannya ke tanah. Kalau saya tidak melangkah, ibu saya mungkin tak akan bertahan, ucap Jaka pelan. Mbah Ranu menutup mata, suaranya hampir seperti doa,
Maka bersiaplah, nak, karena begitu kakimu menyentuh tapak tuah, takdir tak lagi bisa kau tarik kembali. Malam purnama menggantung pucat di atas desa Watusura, namun cahayanya terasa dingin, tak memberi kehangatan. Angin berhenti berhembus, dedaunan diam seolah menahan napas. Jaka berjalan perlahan menuju batu tapak tuah, diikuti Mbah Ranu dari kejauhan. Tanah terasa lebih keras dari biasanya, dan setiap langkah Jaka terdengar terlalu jelas di telinganya sendiri. Kalau hatimu ragu, berhentilah sekarang, ucap Mbah Ranu pelan namun tegas. Jaka tidak menoleh. Dadanya sesak oleh bayangan ibunya yang terbaring lemah. Saya tidak punya jalan lain, Mbah, jawabnya. Ketika mereka tiba di hadapan batu itu, cahaya purnama memantul pada tapak kaki yang terukir jelas, membuatnya tampak seolah berkilau, hidup. Mbah Ranu menancapkan dupa di tanah, asapnya melingkar naik membentuk garis-garis aneh di udara. Ia menggumamkan doa kuno dalam bahasa yang nyaris punah, suaranya berat dan bergetar. Jaka berdiri tepat di depan tapak itu, telapak kakinya terasa dingin meski tanah kering. Ingat, nak, kata Mbah Ranu, jangan minta berlebihan. Tapak tuah hanya menjawab kejujuran hatimu. Jaka mengangguk pelan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan untuk sesaat dunia terasa menghilang, tak ada desa, tak ada batu, hanya degup jantungnya sendiri. Dalam hatinya, ia berdoa, Tuhan, jika memang ada kekuatan di sini, izinkan ibuku hidup lebih lama. Ketika telapak kaki Jaka menyentuh tapak batu itu, udara seketika berubah berat. Tanah bergetar halus, bukan seperti gempa, melainkan seperti denyut nadi bumi. Jaka tersentak, ingin menarik kakinya, namun tubuhnya membeku. Dalam kepalanya, suara berat bergema, bukan suara manusia, bukan pula suara angin. Apa yang kau korbankan? Jaka terisak, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Apapun, asal ibu saya sembuh, bisiknya. Batu di bawah kakinya terasa hangat, lalu panas, hingga membuat kulitnya perih. Dari kejauhan, Mbah Ranu menggertakkan gigi. Ia tahu, tapak tuah telah menerima langkah itu. Bayangan-bayangan aneh bermunculan di sekitar batu, berputar perlahan seperti kabut hitam. Jaka melihat kilasan hidupnya sendiri, masa kecil yang bahagia, tawa ibunya, lalu penderitaan yang tak pernah usai. Suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih dalam. Kehidupan ditukar dengan kehidupan. Tuah selalu punya harga. Jaka ingin berteriak, namun yang keluar hanya isak tertahan. Saya siap, ucapnya lirih, entah kepada siapa. Tiba-tiba cahaya purnama meredup, dan tapak batu itu bersinar terang sekejap, meninggalkan bekas merah samar di telapak kaki Jaka. Seketika, tubuhnya terhuyung dan jatuh berlutut. Keheningan menyelimuti desa kembali, lebih pekat dari sebelumnya. Jaka terengah, kakinya gemetar hebat. Mbah Ranu berlari menghampiri, memapahnya menjauh dari batu. Sudah terjadi, gumamnya, wajahnya pucat. Jaka menatap telapak kakinya, bekas tapak itu masih terlihat, berdenyut pelan seolah hidup. Dari kejauhan, terdengar kokok ayam pertama, pertanda fajar akan segera tiba. Namun di dalam hati Jaka, muncul ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Karena ia sadar, sesuatu telah diambil darinya, meski ia belum tahu apa. Dan tapak tuah tidak pernah menagih dengan cara yang sederhana. Pagi datang dengan cara yang aneh di desa Watusura. Matahari terbit lebih pucat dari biasanya, seolah ragu menyinari desa yang baru saja disentuh kekuatan lama. Jaka pulang ke rumah dengan langkah pincang, kepalanya masih berat,
dan telapak kakinya terasa perih setiap kali menyentuh tanah. Begitu ia membuka pintu, hal pertama yang ia dengar adalah suara ibunya memanggil namanya, suara yang selama berbulan-bulan hanya terdengar sebagai batuk lemah. "Jaka, itu kamu?" Suara itu lirih namun jelas. Jaka membeku. Dadanya bergetar hebat, matanya berkaca-kaca. Ia berlari ke dalam, dan di sana, ibunya duduk bersandar, wajahnya tidak lagi pucat, napasnya teratur. "Ibu?" Jaka terisak. Perempuan itu tersenyum lemah. "Tadi malam ibu bermimpi, ada yang menuntun ibu kembali." Kabar kesembuhan ibu Jaka menyebar cepat, seperti angin yang membawa harapan. Orang-orang datang silih berganti, mengucap syukur, membawa makanan, bahkan ada yang menangis bahagia. "Mukjizat," kata sebagian orang. "Tapak tuah memang sakti," bisik yang lain. Jaka hanya tersenyum kecil, tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Di balik kebahagiaan itu, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya, seperti bayangan yang tak lagi mengikuti langkah. Saat ia bercermin di sumur, pantulan wajahnya tampak lebih tua, matanya menyimpan kelelahan yang tak sesuai dengan usianya. Telapak kakinya masih menyisakan bekas merah samar, berdenyut pelan setiap kali ia mengingat malam itu. Beberapa hari kemudian, perubahan aneh mulai terjadi. Jaka yang biasanya ceria, kini sering melamun. Ia lupa hal-hal kecil, nama tetangga, jalan yang ia lewati setiap hari, bahkan kenangan masa kecil yang dulu begitu melekat. Suatu sore, ia duduk di samping ibunya yang sedang menjemur padi. "Jaka?" tanya ibunya lembut, "kita dulu sering ke sungai waktu kamu kecil, kan?" Jaka terdiam lama. Keningnya berkerut, dadanya terasa kosong. Saya tidak ingat, Bu," jawabnya pelan. Senyum ibunya memudar, digantikan tatapan khawatir. Dari kejauhan, Mbah Ranu yang menyaksikan itu hanya bisa menunduk. Ia tahu, tapak tuah mulai menagih bayarannya. Malam demi malam, mimpi buruk menghantui Jaka. Ia melihat bayangan Ki Mahesa Tuah berdiri di atas batu. Wajahnya samar, matanya menyala seperti bara. "Kau meminta kehidupan, maka kenanganmu yang kubawa," suara itu menggema di kepalanya. Jaka terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mulai menyadari kebenaran pahit itu. Ibunya sembuh, tapi dirinya perlahan menghilang. Setiap kenangan yang memudar terasa seperti potongan jiwanya dicabut satu persatu. "Ini harga yang harus dibayar," gumamnya di tengah gelap, air mata jatuh tanpa suara. Suatu malam, Jaka mendatangi Mbah Ranu dengan langkah gontai. "Mbah, apa ini akan berhenti?" tanyanya putus asa. Mbah Ranu memejamkan mata lama sebelum menjawab. "Tuah tidak pernah berhenti, Nak. Ia hanya berpindah." Jaka tertawa pahit. "Jadi saya akan lupa segalanya?" Mbah Ranu mengangguk pelan. "Sampai yang tersisa hanyalah niat awalmu." Jaka menatap langit gelap di luar rumah, hatinya remuk. Ia tak menyesal menyelamatkan ibunya, tapi ia takut pada satu hal, suatu hari nanti, ia mungkin berdiri di depan ibunya, tanpa mengenalinya sama sekali. Waktu berjalan pelan di desa Watusura, seolah memberi kesempatan pada Jaka untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Kenangan kebanggaan masa kecilnya semakin pudar, seperti kabut pagi yang menguap di terpa matahari. Ada hari-hari ketika ia terbangun tanpa tahu nama dirinya sendiri, dan ada malam-malam ketika wajah ibunya terasa asing meski hatinya masih bergetar saat melihatnya. Namun anehnya, di tengah kehilangan itu, satu perasaan tetap utuh,
keinginan untuk melindungi perempuan yang telah melahirkannya. "Nak, kamu kenapa sering menatap ibu seperti orang rindu?" tanya ibunya suatu pagi. Jaka tersenyum kecil, menahan air mata. "Entah kenapa, Bu, saya cuma merasa ibu itu sangat penting," jawabnya jujur, meski ia tak lagi ingat alasannya. Desa mulai kembali normal, tapi Tapak Tuah tak pernah benar-benar ditinggalkan. Orang-orang datang dengan harap dan takut, berdiri lama di depannya, lalu pergi tanpa berani melangkah. Kisah Jaka telah menjadi peringatan hidup. Mbah Ranu sering duduk di dekat batu itu, menjaga jarak, seolah menjaga batas antara manusia dan keserakahan. Suatu sore, Jaka datang kepadanya dengan langkah pelan. "Mbah," katanya lirih, "kalau suatu hari saya lupa segalanya, tolong ceritakan pada ibu bahwa saya bahagia." Mbah Ranu menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. "Kau lebih bijak dari banyak orang yang menginjak tapak itu, Nak." Pada suatu pagi yang sunyi, Jaka menghilang. Tidak ada teriakan, tidak ada jejak perlawanan. Hanya sebuah bekas tapak samar di dekat batu Tapak Tuah, lebih kecil, lebih dangkal, seolah langkah seseorang yang berpamitan. Penduduk desa menemukan ibunya duduk di beranda, memandangi jalan setapak dengan senyum aneh yang tak ia pahami sendiri. "Anak saya pergi kemana?" tanyanya polos. Mbah Ranu menunduk lama sebelum menjawab, "Pergi menjemput ketenangan." Sejak hari itu, Tapak Tuah terasa berbeda, lebih dingin, lebih diam, seperti telah menutup satu janji lama. Malam demi malam berlalu tanpa kejadian aneh. Tak ada lagi cahaya purnama yang membuat tapak itu berkilau, tak ada bisikan di angin. Seolah Ki Mahesa Tuah telah menerima pengorbanan terakhir Jaka. Orang-orang percaya, Jaka tidak mati, ia hanya menjadi bagian dari Tapak Tuah, menjaga agar kekuatannya tak lagi disalahgunakan. "Setiap tuah butuh penjaga," bisik para tetua. Dan sejak itu pula, siapapun yang mendekati batu tersebut akan merasakan rasa sedih yang tak jelas asalnya, seperti kehilangan seseorang yang sangat dicintai, meski tak tahu siapa. Kini, Tapak Tuah hanya menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak mendengarnya dengan mata membesar, orang dewasa dengan hati bergetar. Karena kisah ini bukan tentang kekuatan gaib semata, melainkan tentang harga dari sebuah doa. Bahwa tidak semua permintaan harus dipenuhi, dan tidak semua keajaiban datang tanpa luka. Dan jika suatu hari kamu berdiri di hadapan Tapak Tuah, ingatlah jejak terakhir Jaka, bahwa takdir bukan untuk ditantang dengan keserakahan, melainkan diterima dengan keikhlasan. Legenda Tapak Tuah mengajarkan kita satu hal yang sering terlupakan. Bahwa tidak semua doa harus dijawab dengan keajaiban. Dan tidak semua keajaiban datang tanpa kehilangan. Jaka tidak meminta kekayaan. Ia tidak menantang takdir. Ia hanya seorang anak yang ingin melihat ibunya tersenyum sekali lagi. Dan Tapak Tuah menjawab doanya. Namun sebagai gantinya, ia mengambil sesuatu yang tak bisa dibeli kembali. Kenangan, jati diri, dan akhirnya keberadaan itu sendiri. Di balik setiap tapak sakral, selalu ada jejak pengorbanan. Dan di balik setiap tuah, selalu ada harga yang harus dibayar. Maka jika suatu hari kamu merasa hidupmu berat, ingatlah kisah ini, bahwa menerima takdir dengan ikhlas jauh lebih mulia daripada memaksanya dengan keserakahan. Terima kasih sudah menyimak kisah, legenda dan mitos Tapak Tuah sampai akhir. Jika kamu menyukai kisah-kisah legenda, mitos, dan cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini.
nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar legenda Nusantara tetap hidup di hati kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena di setiap sudut Nusantara selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali.